Jaringan LAN. Jaringan lokal atau Local Area Network adalah sekumpulan dua atau lebih komputer yang berada dalam batasan jarak, lokasi, atau dengan yang lain, yang saling terhubung langsung atau tidak langsung. LAN dibedakan atas cara komputer tersebut saling berkoneksi, baik secara logika maupun fisik. Komputer dalam sebuah LAN bisa berupa PC, Macintosh, Unix, mini komputer, mainframe, atau hardware lain dengan arsitektur yang berbeda. Walaupun ada batasan dalam setiap mesin atau saling terkoneksi dengan mesin lain berupa batasan fisik dan logik, sebuah PC atau komputer dalam sebuah LAN disebut sebagai node. Node bisa berupa server atau workstation yang kadang disebut dengan station saja. Mini komputer atau mainframe berfungsi sebagai host untuk sebuah DOM, terminal atau PC. LAN yang mengoneksikan node melalui jaringan publik, telepon, atau dedicated bisa disebut dengan Wide Area Network. Node terkoneksi ke jaringan melalui Network Interface Card (NIC) atau Network Adapter. NIC diinstal di expansion slot komputer. Beberapa vendor komputer membuat NIC yang sudah terpasang on the board di dalam papan induknya. NIC berkoneksi ke jaringan secara langsung atau tidak langsung. Setiap node minimal mempunyai satu interface. Tidak tertutup kemungkinan sebuah node dipasang dua atau lebih interface untuk mengkoneksi yang simultan ke beberapa jaringan sekaligus. Kemungkinan ini menjadi salah satu solusi alternatif untuk menggantikan dedicated router dengan sebuah PC yang berfungsi sebagai router. 1. Topologi. Dalam kaitannya dengan konfigurasi tipe LAN dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kaitan administrasi antar node, jaringan server based dan jaringan peer-to-peer. 2. Kaitan fisik dan logik antar node ditentukan oleh bagaimana logika atau fisik data melewati jaringan yang dibedakan oleh arsitektur jaringan berupa Ethernet, token ring atau FDDI, dan lain-lain, dan tipe logik jaringan bus ring atau star. Dalam jaringan server base, sebuah server mengatur akses resolusi atau workstation. Server menjelaskan network operating system untuk menyediakan layanan dan mengonfigurasi workstation atau user, dan klien menjalankan software NOS client. Server bisa berbentuk designated atau berfungsi hanya sebagai server. Contohnya server novel software. Ada juga yang mempunyai dua fungsi sekaligus, bisa dipakai sebagai layaknya sebuah workstation NOS yang non-dedicated lebih banyak disukai pengguna. Contoh yang non-dedicated adalah Windows NT Server dan hampir semua mesin Unix dan Linux. Peer-to-peer network atau disingkat peer network merupakan contoh jaringan yang lebih egaliter. Semua node bisa bertindak sebagai server maupun workstation dan tidak ada autentifikasi terpusat. Autentifikasi diatur sendiri di setiap node yang memberikan layanan. Server yang dimaksud di sini bukanlah benda fisik, tetapi sebuah terminologi di mana node yang memberikan layanan dinamakan server dan node yang mengakses layanan tersebut dinamakan klien. Secara simultan, sebuah node dapat menjalankan layanan server dan klien. Topologi jaringan dibedakan atas layout antara node secara fisik dan logik. Secara fisik, topologi jaringan berupa sistem bus, ring, star maupun campuran. Dipakai bersama antara node
Contohnya jaringan 10 base 2 dan 10 base 5 yang menggunakan kabel coaxial. Sistem ring menggunakan koneksi antar node berbentuk melingkar. Sistem ini dikembangkan oleh IBM. Sistem star menggunakan konsentrator untuk koneksi semua node. Konsentrator ini bisa berupa hub atau switch. Topologi logik jaringan dibedakan atas bagaimana data dilewatkan melalui jaringan. Secara fundamental hanya ada dua topologi logik, yaitu bus. Sistem ini menggunakan metode broadcast ke jaringan untuk komunikasi data dari node ke node. Setiap node akan menerima data dari broadcast ini dan akan diabaikan jika memang bukan tujuannya. Broadcast yang berlebihan bisa mengurangi kinerja jaringan. Karena kondisi ini dikenal metode switching atau mengurangi broadcast berlaku hanya pada jaringan kabel ring. Sistem ini menggunakan metode token passing di mana data dikirim akan berputar melalui node ke node sampai node tujuan ditemukan. Topologi logik pada implementasinya secara fisik bisa berbeda. Misalnya, topologi Ethernet bus menggunakan kabel UTP dan konektor hub. Secara fisik, topologinya adalah star. Topologi logik jauh berkembang lebih pesat dibandingkan dengan topologi fisik. 2. Arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan terdiri dari perkabelan, topologi, media, metode akses, dan format paket. Arsitektur jaringan umum digunakan dalam jaringan adalah berbasis kabel elektronik. Melalui perkembangan teknologi optik ini banyak digunakan juga serat kabel optik sebagai media alternatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Arsitektur jaringan berada pada masa kondisi transisi. ARC-net, Ethernet, dan token ring merupakan salah satu contoh arsitektur lama yang akan segera digantikan dengan arsitektur lain dengan kecepatan yang lebih tinggi. Juga mulai diimplementasikan arsitektur baru seperti serat optik atau fiber distributed data infinite FDDI dan ATM. Teknologi terakhir untuk serat optik adalah sistem optical network. Selain jaringan kabel tembaga dikenal juga jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel menggunakan sistem transmisi gelombang radio dan gelombang mikro. Serta optik mempunyai kelebihan yang sama dengan nirkabel dibandingkan jaringan kabel tembaga, yaitu jangkauan jarak yang lebih jauh. Serta optik banyak dipakai untuk lintas pulau dan lintas negara yang lebih sering disebut kabel laut. Sedangkan nirkabel menggunakan komunikasi satelit. Kelemahan komunikasi satelit dibandingkan kabel laut adalah komunikasi satelit mempunyai delay waktu yang lebih tinggi. 3. Perangkat keras. Perangkat keras jaringan yang berbasis besi adalah komputer itu sendiri, kartu jaringan, kabel konektor, kondensator, kabel pelindung, dan perlengkapan tambahan. Komputer yang dipakai dalam jaringan umumnya mempunyai spesifikasi kelas AT dengan prosesor 80386 ke atas. Kelas prosesor ini mampu memproses data dengan sistem arsitektur 32 bit untuk stations atau DOM terminal bisa lebih rendah spesifikasinya. Sesuai dengan arsitektur jaringan yang dipakai, kartu Ethernet tidak bisa dipasang di jaringan token ring. Umumnya kartu ARC-net dan Ethernet relatif lebih murah dibandingkan dengan kartu token ring. Sedangkan kartu serat optik jauh lebih mahal dibandingkan dengan komputer itu sendiri. Kabel yang digunakan bervariasi sesuai dengan topologi logik jaringan. Jaringan Ethernet bus menggunakan kabel RG58 atau Thin-net coaxial. RG8 atau Thin-net sering juga disebut dengan yellow chip. ARC-net juga menggunakan kabel RG58 tetapi menggunakan sebuah kondensator.
Saat ini ARC sudah sangat jarang dipakai. Kabel jaringan yang paling banyak dipakai sekarang adalah Oscillate Pair (OTP) atau pasangan kabel terpilih tanpa pelindung. Untuk pemakai luar gedung digunakan cylinder twist pair. Dalam beberapa kondisi tertentu terdapat pemakaian truk cabel di jaringan TextNet dan backcable di jaringan OTP. Konektor yang dipakai dalam jaringan harus sesuai dengan jenis kabel dan jenis NIC. Beberapa konektor tertentu harus disertakan dengan pemasangan grounding untuk menghindari imbas listrik atau petir. Selain peralatan fisik yang dibutuhkan peralatan bantuan untuk mengerjakan pemasangan kabel seperti trimmer, avometer, dan network tester. Network tester cukup mahal, bisa ribuan dolar. Untuk jaringan kecil bisa cukup dengan avometer saja. Untuk memastikan kondisi sambungan yang dilakukan trimmer layak digunakan. Perangkat lunak jaringan terdiri dari driver interface NIC, sistem operasi jaringan atau network operating system NOS, aplikasi jaringan, aplikasi manajemen, dan aplikasi diagnostik atau monitoring, dan aplikasi backup. Beberapa dari elemen-elemen ini terbundel dalam satu paket NOS dan sebagian terbentuk sebagai third-party software. Driver menjembatani kartu jaringan dengan perangkat lunak jaringan di sisi server maupun workstation. Driver kartu jaringan spesifik terhadap jenis kartu jaringan dan sistem operasi yang dipakai. Biasanya selain disediakan oleh vendor pembuatan kartu tersebut juga kadang disediakan oleh vendor sistem operasi jaringan. Jika Anda kehilangan drive NIC tersebut, Anda masih bisa mencari melalui internet ke situs vendor tersebut atau ke situs NOS-nya. Jenis driver yang dikembangkan ada dua yaitu Open Data Link dan Network Driver Interface Special NDIS. Network Operating System berjalan di server dan bertanggung jawab untuk memperoleh request, mengatur jaringan, dan mengendalikan layanan dan driver ke dalam workstation. NOS bisa saja merubah file sistem yang dipakai di workstation secara transparan, misalnya pada sistem Novel Network workstation menggunakan Windows dan dengan file system FAT dan sistem menggunakan network file system. Contoh lain yaitu koneksi Windows ke Linux Samba. Setiap workstation membutuhkan aplikasi NOS selain untuk dapat berkomunikasi dengan server. Aplikasi ini sering juga disebut sebagai shell, radiator, requester, atau client. Pada umumnya, NOS client adalah terbundel dalam sistem operasi, misalnya Samba client di Windows sudah termasuk dalam Explorer. Network Aware Application adalah bundel aplikasi server yang didesain khusus untuk sistem jaringan. Aplikasi ini mempunyai sifat aware terhadap sistem jaringan seperti pencatatan akses, pembatasan akses tertentu, dan lain-lain. Aplikasi yang canggih dalam dunia client atau server bahkan bisa membagi proses ke mesin-mesin lain yang terpisah. Di Linux, contohnya adalah proyek Beowulf. Network Management Software adalah perangkat lunak yang berfungsi memonitor jaringan. Elemen yang dimonitor bisa berupa aktivitas jaringan, hidup atau matinya node, dan lain-lain. Protokol Sistem Network Management Protokol berfungsi untuk hal ini jika semua node mendukung SNMP Agent, maka perangkat lunak monitoring dapat membantu semua aktivitas yang terjadi di node, misalnya kinerja prosesor menggunakan RAM, traffic input atau output, dan lain-lain. Selain salah satu aplikasi ini yang dikembangkan di Linux adalah NetScience dan MRTG. Aplikasi backup dalam NOS menjadi salah satu hal yang penting dalam jaringan. NOS
biasanya juga membundle aplikasi ini dalam paketnya. Backup ini dilakukan secara software ataupun hardware. Secara software, seorang admin bisa melakukan remote backup ke mesin lain secara berkala. Secara hardware, backup biasanya dilakukan dengan disk memory. Jaringan meliputi 4 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam jaringan. Keempat tahap tersebut adalah planning, perencanaan, dan perencanaan, implementasi, dan operation operasional.